Indonesia memiliki keragaman budaya, ras, suku, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia, merupakan anugerah pemberian dari Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Di Indonesia sendiri setidaknya ada 6 agama yang diakui secara nasional, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh negara. Hal ini sesuai sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk meluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Indonesia, baik budaya, ras, suku, kepercayaan agama, dan bahasa. Bukan tersebut diibaratkan 2 mata pisau yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat menyebabkan permusuhan. Jarang konflik terjadi karena perbedaan-perbedaan yang ada, terlebih perbedaan agama. Hal itulah maka perlu adanya moderasi beragama. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting terutama dalam perimani Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang dilakukan oleh Ormas NU dan Muhammadiyah. Kebinekaan, dengan menghormati kebinekaan, menghormati perbedaan warna kulit, warna bahasa, budaya, saudara kita sebangsa. Nah, 2 amanat diniyah dan amanat watonnya ini, amanat bangsa ini sudah termuat dalam Pancasila. Sejak negara ini berdiri, 2 pucuk pimpinan Muhammadiyah NU adalah 2 dari sekian tokoh yang merumuskan dasar negara. Rumusan Pancasila yang kita miliki sekarang ini itu ada bubuhan tanda tangan dari Allahyarham Kiai Haji Wahid Hasyim, waktu itu beliau ketua NU. Kemudian Ki Bagus Hatikusumo, waktu itu beliau ketua Muhammadiyah. Sedangkan penolakan terhadap ideologi Pancasila tidak mungkin negeri berdaulat dalam negeri sendiri. Moderasi beragama. Ada kekuatan-kekuatan, ada gerakan yang anti terhadap ideologi negara. Itu kan nggak pantas, nggak bisa diterima di nalar kita. Esensi Pancasila sebagai ideologi Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan mengacu pada ketentuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 terhadap status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dicabut. Dalam toleransi beragama dapat kita lakukan dengan cara saling menghargai antar penganut agama lain. Istiqlal menyediakan lahan parkir untuk jemaat gereja katedral saat misa Natal. Tanda atau bukti bahwa kerukunan di Indonesia sebenarnya itu masih ada gitu. Dengan adanya umat-umat gereja Katolik parkir di Masjid Istiqlal. Pengamanan sholat Idul Fitri juga dilakukan pemuda-pemuda gereja seperti yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Begitu juga sebaliknya saat Natal, sebagian masyarakat juga membantu pengamanan Natal tersebut. Saling menghormati, saling mengamankan. Dari pihak kita pun seandainya ada kegiatan di gereja juga ya sebagian pada membantu. Kekerasan masih sering terjadi di Indonesia. Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Sudah menjadi kewajiban kita warga masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan tidak lagi ada radikalisme dan terorisme. Moderasi beragama adalah cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.